Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini masih bisa melanjutkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP, baik 9A maupun 9B. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga diri sendiri dari segala macam penyakit. Anak-anakku sekalian, sebelum saya memulai materi ini, saya ingin mengingatkan untuk kalian semuanya bahwasanya untuk nanti kelulusan kelas 9 itu bukan hanya dari nilai, tetapi dari kerajinan kalian di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari awal saya melihat ada beberapa siswa yang memang jarang sekali mengikuti PJJ ini. Jadi saya mohon dan saya harapkan untuk kalian agar lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran ini. Walaupun kita melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya harapkan kalian benar-benar disiplin di dalam melaksanakan kegiatan ini. Disinilah diuji bahwasanya sejauh mana kalian ingin belajar. Jadi sekali lagi saya himbau kepada seluruh kelas 9 SMP Mutiara Bangsa agar lebih aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Baik, para peserta didik sekalian, materi berikutnya ini adalah tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman bangsa Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memang banyak sekali terdiri dari suku bangsa. Oleh sebab itu, bangsa kita ini rawan akan munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan keberagaman bangsa Indonesia. Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik dan ciri khas yang dibingkai dalam Azas Nusantara. Apa Azas Nusantara itu? Azas Nusantara adalah suatu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri atas wilayah perairan dan di dalamnya terdapat pulau dan kepulauan. Di sini berarti bahwasannya negara Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau yang berbeda dan tentunya memiliki suku bangsa yang berbeda pula. Oleh sebab itu, Azas Nusantara ini diharapkan walaupun kita masing-masing berbeda suku, budaya, agama, ras, tetapi tetap jangan sampai meninggalkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena rasa dan persatuan bangsa inilah yang membuat bangsa kita ini besar, bangsa kita merdeka. Karena kalau masing-masing suku bangsa itu istilahnya mementingkan suku bangsanya sendiri, maka bangsa Indonesia ini akan terpecah-pecah. Nah, itu masalahnya. Oleh sebab itu diharapkan kita mampu menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa walaupun kita dari suku bangsa yang berbeda. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ingat ya, terbesar di dunia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola wilayahnya dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya. Masih ada beberapa wilayah Indonesia yang belum dapat dimanfaatkan dan diberdayakan segala potensi yang terkandung di dalamnya secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara masalah sumber daya alam manusia Indonesia luar biasa banyaknya. Coba
kalau kita bisa mengelola sumber daya alam kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita, saya yakin negara Indonesia akan menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonominya. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana kita mengelola dari sumber daya alam yang kita miliki. Nah, yang mengelola itu siapa? Kita sebagai warga negara Indonesia. Berarti kita harus memiliki skill, memiliki kemampuan. Nah, di sini berkaitan dengan kemampuan daripada sumber daya manusianya. Kita belajar ini, kalian sekolah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah, kalau kalian sebagai generasi muda belajar ogah-ogahan, lebih memilih bermain game daripada belajar, pastinya kita tidak akan bisa mengelola apa yang kita miliki di negara kita. Akhirnya apa? Tenaga asing datang ke Indonesia, para ahli datang ke Indonesia, sumber daya alam kita dikirim keluar. Akhirnya kita kembali dijajah dalam bidang ekonomi. Percuma negara kita kaya kalau kita tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Kembali lagi kepada kemampuan daripada manusianya. Nah, ini sebetulnya berakibat apabila negara kita tidak bisa menjaga kesenjangan sosial, maka dari daerah-daerah tertentu ada keinginan untuk memisahkan diri. Kenapa? Contoh, ada gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Ada Papua bergejolak juga. Itu karena apa? Karena memang kita tidak merata pembangunannya. Nah, dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari isu-isu keberagaman dan perbedaan budaya lokal itu masih sering terjadi. Sebagian masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi masih berpendidikan rendah. Akibatnya terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan dan pembangunan. Kalau kita berkaca pada saat sekarang ini, saat PJJ seperti ini, banyak sekali loh saudara-saudara kita yang masih di daerah-daerah terpencil itu masih susah. Mau belajar harus berjalan berkilo-kilometer. Ada yang nggak punya HP. Ada yang terkendala masalah teknis. Sebetulnya kita masih bersyukur. Kita di sini rata-rata punya HP semua. Rata-rata masih bisa. Tetapi kita tidak punya kemauan untuk belajar. Bangun paginya susah akibat kelamaan di rumah. Nah, disinilah kedisiplinan diri sebetulnya. Kita belajar untuk apa? Belajar untuk memahami bahwasanya belajar ini adalah untuk kepentingan kita di masa yang akan datang. Seharusnya bangsa Indonesia itu beruntung dan bersyukur bahwa di dalam keberagaman kaya akan potensi bangsa. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman itu bukanlah faktor pemecah belah bangsa, melainkan justru pengikat perbedaan sebagaimana tersimpul dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku sekalian, perbedaan yang ada di Indonesia itu janganlah dijadikan sebagai alat pemecah bangsa, tetapi sebagai alat pemersatu bangsa. Itu yang membuat bangsa ini kuat. Tetapi terkadang perbedaanlah yang membuat kita merasa paling hebat. Seharusnya kita sadar bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Dengan keanekaragaman suku bangsa menjadikan bangsa kita ini kaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sikap positif terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan
terhadap identitas bersama dalam rangka mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, adanya solidaritas yang didasarkan atas kesantunan bangsa. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baiklah anak-anakku sekalian, ini pesan saya, tolong nanti diingat baik-baik. Apabila untuk pelajaran saya khususnya yang jarang ikut dengan tidak ada alasan, yang tidak mengerjakan tugas dengan tidak ada alasan, saya juga nanti akan mempertimbangkan nilai kalian. Jadi saya mohon dengan kalian, saya ingin melihat kerajinan kalian. Tolong dalam keadaan begini kita harus lebih rajin belajarnya. Baik, penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian PTS. Jangan lupa untuk absensi dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, karena itu tugas itu juga nanti berpengaruh kepada nilai PTS kalian. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan walaupun di rumah. Jangan keluar kalau tidak perlu-perlu sekali, karena bagaimanapun kondisi kita sekarang lagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.